Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memusnahkan sejumlah barang bukti hasil kejahatan selama periode April hingga Juli 2025. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya senjata tajam, senjata api, hingga narkoba. Pemusnahan juga melibatkan unsur Forkopimda dan juga pihak terkait yang ada di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sumsel Agung. Rekan Agung, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Alinda. Dapat kami laporkan pemusnahan barang bukti hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Kejari Ogan Ilir. Ini merupakan instruksi dari Kejati Sumatera Selatan bahwa seluruh Kejari di wilayah Sumatera Selatan harus menindaklanjuti penindakan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah, di mana amar putusannya bahwa barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan. Untuk di wilayah hukum Ogan Ilir, selama periode April hingga Juli 2025, terhimpun beberapa barang bukti tindak kejahatan dan yang dimusnahkan diantaranya senjata tajam berupa pisau dan parang ada 20 bilah, kemudian sepucuk senjata api rakitan beserta 4 butir amunisi, dan juga ada handphone yang sebanyak 4 unit yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan. Kemudian juga ada barang bukti narkoba berupa sabu seberat 42 gram dan juga pil ekstasi sebanyak 24 butir. Dan barang bukti narkoba ini dimusnahkan diantaranya seperti sabu dilarutkan dengan cairan pembersih lantai, kemudian di blender dan selanjutnya dibuang ke saluran air. Dan untuk barang bukti seperti senjata tajam dimusnahkan dengan cara menggunakan mesin potong, dan aparat penegak hukum memastikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan itu dapat disaksikan masyarakat secara langsung dan juga unsur Forkompimda bahwa memang benar-benar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberantas tindak kejahatan. Selain itu juga sebagai upaya antisipasi potensi penyalahgunaan barang bukti khususnya seperti narkoba. Untuk pelaku kejahatan yang sudah diproses di pengadilan yang sudah ditetapkan terpidana seperti kepemilikan senjata tajam dan senjata api itu dijerat pasal, maksud kami dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan zat berbahaya lainnya. Itu ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Dan untuk kepemilikan narkoba, para terpidana dijerat pasal 114 Junto 132 KUHP tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Apalagi dengan jumlah sabu-sabu seberat 42 gram ini jumlah yang cukup signifikan, dan pemiliknya sudah dikategorikan sebagai pengedar, dan ancaman hukumannya yaitu bisa selain 20 tahun bisa penjara seumur hidup dan juga hukuman mati. Dan dengan adanya kegiatan pemusnahan barang bukti ini juga diharapkan menjadi efek jerah bagi pelaku kejahatan lainnya. Seperti misalnya barang bukti narkoba yang dimusnahkan kemudian dibuang seperti itu ke saluran air. Ini menjadi bukti bahwa sebenarnya narkoba ini tidak ada artinya lagi, tidak bernilai sama sekali, dan diimbau kepada generasi muda untuk tidak mencoba narkoba ini karena konsekuensinya yang sangat berat. Demikian rekan Alinda yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Agung dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Kejari Ogan Ilir Musa. Dari bulan berapa nih Pak?
Ini pemusnahan BB kali ini untuk periode di bulan April sampai dengan Juli 2025. Pak, itu apakah perkaranya sudah inkrah atau seperti apa? Tentunya sebagaimana undang-undang menugaskan kita sebagai pada eksekutor bahwa yang kita musnahkan pada hari ini tentunya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini pemusnahan barang bukti apa aja tadi Pak? Ya, tadi berupa kita lihatkan bersama ada narkotika, ada ekstasi, ada senpi, ada sajam, dan barang-barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana. Sedikit Pak, apa tujuannya? Tujuan ini salah satunya supaya jangan ada penumpukan, ya, takut disalahgunakan juga, ya kan? Ya, jangan, ya salah satu itu. Pak, melibatkan unsur apa aja nih Pak? Tadi kita saksikan bersama, alhamdulillah dalam event-event seperti ini kan selalu melibatkan Forkopimda. Tadi kita lihat hadir Pak Kapolres, Pak Kalapas KPN dengan Pak Bupati, kebetulan beliau lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.